Selamat pagi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai ke pertemuan ke-11. Yang kita bahas di topik ini adalah tentang modeling. Jadi kemarin-kemarin kita bekerja dengan data preparation ya. Kemarin data preparation, ya sebelumnya lagi data gathering atau collection dan seterusnya. Kemarin kita juga data preparation termasuk data preparation dan understanding ya, termasuk visualisasi, penelaah data dan seterusnya. Nah, sekarang kita waktunya untuk membuat model yang kita akan gunakan untuk aplikasi data science-nya nanti. Modeling itu sesuai dengan yang dirancang di awal, yaitu di business understanding, kan ada analytical approach yang dipilih ya. Nah, itu nanti kita akan membuat model sesuai dengan itu. Nah, namun model yang kita bisa gunakan banyak variasi. Jadi misalnya kalau kita ingin prediksi label atau kelas, nah kita kan gunakan klasifikasi. Nah, itu modelnya ada banyak. Ada decision tree, ada SVM, dan seterusnya. Begitu juga kalau kita ingin menggunakan approach regresi. Nah, itu ada regresi linear, ada kuadratik, dan seterusnya. Jadi, nah, nanti di sini kita akan lebih banyak mengeksplorasi model-model itu. Nah, untuk hari ini saya lihat modulnya dikhususkan untuk klasifikasi dulu. Nah, besok pertemuan 12 itu baru regresi. Ya, kita bahas yang pertama yaitu model ya, modeling yang pertama yaitu klasifikasi. Nanti akan kita bahas, ada contohnya juga. Contohnya mungkin sederhana, tapi kita nanti bisa sambil jalan bisa kembangkan ke contoh yang lebih kompleks ya, yang lebih advance. Yang kita akan bahas ya, modeling ya, model klasifikasi. Jadi salah satu modeling yang sering dipakai yaitu klasifikasi. Yang lain ada regresi, ada clustering, kemudian ada asosiasi juga ada. Oke, kemudian nah di sini dibahas beberapa algoritma untuk klasifikasi, diantaranya KNN atau Canary Circuit Board, naive Bayes, support vector machine, boosting, dan decision tree. Nah, mungkin Bapak Ibu yang belum mengenal istilah-istilah ini, hanya mendengar, atau mungkin yang belum sama sekali mendengar, tidak apa-apa. Pokoknya kita terima dulu aja ada algoritma untuk klasifikasi, yaitu untuk memprediksi kelas. Nah, namanya KNN, naive Bayes, dan lain-lain. Nah, mengapa ini kok disebutkan banyak? Ya, karena masing-masing metode ini punya prinsip sendiri-sendiri. KNN prinsipnya beda dengan naive Bayes, beda dengan support vector machine, beda dengan boosting, dengan decision tree. Nah, oke, tapi cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya nanti sambil jalan bisa sambil didalami. Jadi tidak harus hari ini ngerti benar-benar apa ya inti atau detail dari metodenya sendiri. Yang penting kita bisa gunakan itu untuk memprediksi, yaitu membuat model klasifikasi. Nah, karena kalau kita mau paksa sampai ngerti dalam-dalamannya ya, gimana cara kerja algoritmanya, gimana persamaannya, nah itu satu kuliah sendiri gitu ya, kuliah sendiri machine learning dasar gitu ya. Tapi kalau untuk satu sesi pelatihan seperti ini kita pokoknya terima dulu ada metode ini, prinsip utamanya begini. Nah, cara pakainya gini di coding ya, di Python. Itu menurut saya sudah cukup untuk awal gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu tertarik bisa didalami persamaan alur kerjanya dan nah ini mungkin yang lebih penting di sini ya, kita membangun model menggunakan library. Nah, ini nanti akan dilanjutkan dengan model regresi di pertemuan 12. Ya, ini objektifnya ya, yang jelas kita memahami bagaimana itu modeling, memproses dan juga mengevaluasi. Nah, untuk modul 11 ini kita fokuskan di klasifikasi. Untuk klasifikasi. Nah, kita sedikit ingat ya, sedikit recall bahwa klasifikasi adalah sebuah machine learning atau AI yang digunakan untuk memprediksi label berupa kategori atau discrete ya. Misalnya memprediksi orang ini sakit atau tidak. Dia punya penyakit A atau B atau C atau sehat. Nah, itu kan kategori ya. Atau kita memprediksi cuaca besok. Itu cerah, hujan, mendung atau berawan. Ya, berawan sama mendung sama aja ya. Nah, itu kategorikal. Atau misalnya memprediksi kredit ya. Ini orang bakal sukses kreditnya atau tidak. Nah, itu memprediksi sesuatu yang sifatnya kategorial atau discrete gitu ya. Nah, nanti besok dia dilanjutkan dengan yang memprediksi nilai numerik. Nah, itu regresi. Misalnya memprediksi harga saham, memprediksi ya harga saham, kemudian misalnya lagi temperatur, ya humidity. Nah, itu kan berupa numerik ya, berupa numerik. Nah, itu regresi itu dibahas besok. Oke, kemudian nah kita perlu ketahui juga setelah kita mendapatkan data yang sudah diolah ya, yang sudah diolah dengan preparation kemarin, cleansing, transformation, kemudian normalization, scaling, dan seterusnya. Kita akan membagi data menjadi data latih dan data uji. Di bahasa Inggrisnya ini biasanya data training dan data testing. Jadi data latih itu untuk membuat model. Nah, data uji itu untuk mengevaluasi hasil pelatihan tadi. Nah, jadi kita akan gunakan sebagian data untuk melatih atau untuk learning ya, untuk training si modelnya. Nah, sebagian lagi untuk testing, untuk mengevaluasi seberapa bagus hasil trainingnya tadi. Nah, kadang-kala kita juga menggunakan K cross validation. Nah, datanya dibagi-bagi. K ini bisa berupa nilai integer ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 10 dan seterusnya. Nah, kalau yang ini cuma split aja. Pokoknya kita punya data, kita split, ada latih, ada uji, ada training, ada testing. Nah, kalau K ini adalah
dibagi sebanyak K kali, sebanyak K bagian. Misalnya dibagi 4, K-nya sama dengan 4. Ya, berarti dibagi 4, nanti eksperimennya dilakukan 4 kali. Nah, jadi kalau bagian part yang pertama, part 1 jadi testing, yang lain jadi training. Jadi yang satu jadi uji, yang lain jadi latih. Part kedua, berikutnya part 2 jadi uji, yang lain jadi latih, jadi training. Berikutnya yang ketiga, part 3 itu jadi testing, yang lain jadi training. Berikutnya lagi yang keempat jadi testing, yang lain jadi training. Nah, pokoknya aja diputar gitu, diganti-ganti gitu. Oke, kemudian yang paling penting juga nanti parameter evaluasi. Jadi setelah kita mentraining itu kita lihat seberapa bagus performanya. Membangun model nanti ini kita akan gunakan algoritma ini. Kalau ada waktu nanti kita bisa lanjutkan ke algoritma yang lain, misalnya deep learning. Oke ya, ini pembagian data di split ya, dari training dan testing atau latih dan uji ya. Monggo terserah pakai istilah yang mana, karena saya terbiasa pakai training testing, ya sudah pakai saya sering training dan testing gitu ya. Jadi kalau di internasional atau di paper gitu kita langsung memakainya training testing gitu ya. Ini dipakai untuk melatih ya, untuk mengembangkan model, kemudian yang uji ini atau yang testing ini digunakan untuk mengevaluasi performa model. Oke, nah ini contoh kita bisa split satu dataset, satu kumpulan ini jadi training dan testing. Misalnya 70% training, 30% testing. Praktisnya bagaimana? Ya biasanya ini tidak ada sesuatu yang umum atau benar secara mutlak. Kadang ada yang 70-30, ada yang 50-50, ada yang 75-25, ada yang 80-20. Nah itu kayak bebas gitu ya. Selama ini datanya cukup. Kalau datanya sedikit ya biasanya 50-50 gitu ya. Kalau datanya sangat banyak ya 80-20 sudah cukup, atau 70-30. Oke, nanti hands on-nya kita bisa lihat di mana tuh, di Jupyter Notebook gitu ya. Nah, ini pembagian data yang menggunakan cross validation. Oke, ini kalau di kalian aja, ini kalau di Python ya kita bisa pakai ini train test split. Nah, kita akan split dataset X sama Y. Nah, di sini perlu kita ketahui ketika kita menggunakan fungsi train test split itu sudah dipisah antara feature dan label. Nah, jadi kan kita punya data ya, kumpulan data itu ada sekian baris, sekian kolom, sekian record, sekian feature atau sekian atribut. Nah, atribut yang berupa label ya, label misalnya kalau lagi bahas tentang medical ya, ini orang sehat atau sakit. Kalau cuaca ya cerah, hujan, mendung. Nah, itu jadikan label, itu dipisah himpunannya. Jadi ada satu kumpulan data yang isinya feature, atribut yang tidak label, yang tidak berupa label, dan ada satu kumpulan data yang hanya label aja gitu. Nah, itu dijadikan dua himpunan ini, terus di split train size-nya 0,7, berarti trainingnya 70% atau data latihnya 70%. Nah, dengan ini nanti akan di-split menjadi 4 bagian ya. Ada X untuk train dan X untuk test, dan Y untuk train dan Y untuk test. Feature untuk train, feature untuk test, label untuk train, label untuk test. Nah, jadi ini di-split aja. Ya gampang ya, ini gampang aja. Kalau mau ngecek tinggal dicek aja di print ya, panjangnya berapa. Oke, next. Ini untuk cross validation. Jadi kalau tadi datasetnya dipecah langsung jadi dua, training sama testing. Nah, kalau ini datasetnya dibagi 5. Nah, ini K-nya 5. K fault cross validation, K-nya ini pakai 5. Nah, dibagi 5 begini. Nah, terus nanti eksperimennya dilakukan 5 kali. Eksperimennya dilakukan 5 kali. Ya, bagian 1 jadi testing, yang 4 jadi training. Ya, bagian 2 jadi testing, yang lain jadi training. Bagian 3 jadi testing, yang lain jadi training. Bagian 4 jadi testing, yang lain jadi training. Bagian kelima jadi testing, yang lain jadi training. Pokoknya diputar aja. Testingnya gantian tiap fault. Ya, ketika satu fault jadi testing, yang lain jadi training. Nah, ini berikutnya ini ya. Oke. Ini untuk ngecek, ini untuk apa namanya, langsung aja ini dipakai langsung di training ya, di training dengan menggunakan SVC atau support vector machine ya. Tapi ini karena SVM ini ada dua modul, classification sama aggregation, di sini ada kelas SVC, support vector classification. Ini langsung dievaluate di 5 fault ya, 5 part data ini, X sama Y langsung dipakai cross validation-nya 5. Pokoknya langsung dievaluasi ke 5 itu tadi. Oke. Nah, ini bisa dievaluasi dengan cara begini. Oke. Oke. Akurasi model untuk tiap fault ini ya. Oke. 0,9, 1, 0,96, 0,96, 1. Nah, ini dalam range 0 sampai 1. Ya, kalau jadikan persen tinggal dikali 100 gitu ya. Oke, kemudian akurasi model dengan 5 fault cross validation rata-ratanya segini. Oke. Oke, ada lagi yang
memisahkan data menjadi menjadi 3 bagian: training, testing, dan validation. Oke. Oke, jadi validation itu aslinya cuma training sama testing ya. Aslinya training sama testing. Terus sebagian dari training itu dipakai untuk validation. Jadi selama dia belajar atau training itu juga di-evaluate gitu ya, divalidate dengan data validation ini. Tujuannya dia untuk mengukur performa selama training itu sudah seberapa bagus. Nah, kalau training ya kita bisa mengukur performanya tapi terhadap dataset training sendiri. Nah, artinya data yang dibaca atau dipelajari oleh model yaitu ditesting dengan data itu sendiri. Kalau dataset training yang dijadikan evaluasi pada saat training. Tapi dengan tambahan validation kita bisa mengevaluasi model pada dataset yang tidak dilihat atau tidak diobserve oleh model. Jadi biasanya kalau di deep learning ya itu ya training, ada training akurasi, ada validation akurasi. Nah, training akurasi ya dites ke data trainingnya sendiri. Nah, validation akurasi berarti hasil training dites ke data validation. Ya, data yang tidak dilihat, tidak diikutkan dalam training. Nah, jadi sebelum di testing kita lihat validation dulu. Nah, kalau validationnya sudah bagus ya ya sudah gitu. Kita bisa pede untuk ke testing. Nah, tapi kalau validationnya jelek berarti kita ngembangin modelnya dulu, nge-training modelnya dulu dengan berbagai parameter. Nah, baru nanti ke testing. Nah, ini perbedaan antara tadi training testing dan training testing validation. Oke, next. Ini langkah eksperimen ya. Ini adalah untuk menentukan parameter terbaik. Jadi di dalam di dalam eksperimen kan seringkali kita punya variasi parameter ya. Misalnya kalau di neural network itu kan ada learning rate, ada epoch, kemudian ada batch size misalnya ya. Ada parameter ini itu. Nah, itu gimana cara nentuinnya gitu. Oke, nah ini bisa ada beberapa approach untuk mencari parameter terbaik ya. Nah, ada dengan base guess ya. Jadi kita dari satu parameter terus kita arahkan ke settingan yang lain, terus nanti dari sini ke parameter yang lain lagi. Nah, pokoknya dari satu setting ke setting lain. Nah, ini yang sering saya pakai. Yang kedua ini one factor at a time. Nah, jadi pertama kita ngukur dulu learning rate terbaik, terbaik. Nah, misalnya saya uji dengan EPOS 100 ya. Learning rate yang saya gunakan variasinya ada 0,01, 0,05, 0,02, 0,25, 0,4 dan seterusnya. Nah, itu saya tes dulu dengan satu nilai epoch yang sama. Oke, dengan satu nilai epoch yang sama. Ternyata saya dapatkan yang epoch yang terbaik, learning rate yang terbaik itu yang 0,05. Oke, berarti itu saya ambil. Nah, setelah itu baru saya tes epochnya gitu. Nah, tadinya kan yang pertama epochnya saya set sama rata, semua epochnya 100 ya. Nah, setelah itu dapatlah learning rate terbaik 0,05. Nah, saya akan tes epochnya dari 10, 50, 100, 200, 500. Nah, akan saya cari yang terbaik. Oke, nah ini yang lebih efisien dibandingkan saya mengkombinasikan kombinasi antara epoch dan learning rate gitu ya. Kalau saya punya 5 variasi learning rate dan 5 variasi epoch, berarti saya harus eksperimen sebanyak berapa ini? Sebanyak 25 kali. Nah, tentu saja ini memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan cara yang ini. Ini cukup 10 kali ya, 10 kali atau 9 kali sudah cukup gitu. Nah, kalau ini 25 kali gitu. Nah, ini penjumlahan kalau ini perkalian. Nah, saya lebih sering pakai yang ini. Berikutnya untuk evaluasinya, parameter dari klasifikasi itu ada akurasi, presisi atau precision, recall, atau sensitivity, ada specificity, ada F-measure, ada yang lain, AUROC misalnya. Nah, parameter evaluasi ini adalah matriks yang digunakan untuk menentukan seberapa bagus performa dari suatu model. Jadi model itu setelah kita eksperimen, kita evaluate. Nah, ini sudah seberapa bagus sih? Kayak kalau kita mengajar mahasiswa gitu ya. Kemudian seberapa bagus hasil capaian belajarnya kita uji dengan ujian. Nah, kayak gitu. Oke, ini untuk klasifikasi, ini untuk regresi. Nah, regresi itu yang diprediksi tadi ya, nilai numerik atau real. Nah, makanya metrik untuk evaluasinya beda. Kalau tadi ini, nah ini mean square error, mean absolute percentage error, root mean square error, kemudian misalnya R2 score dan seterusnya. Oke, clustering juga punya matriksnya sendiri, ada silhouette index, ada Davis Bouldin index gitu.
Oke, membangun skenario pemodelan ya kita bisa pertama setelah dapatkan datanya kita bagi data jadi data training dan testing atau kita bisa pakai cross validation. Nah, dulu-dulu mungkin orang pakai ini ya, pakai cross validation karena datanya sedikit ya. Misalnya 100 jadi dibagi 5 20 20 20. Nah, nanti terus di rata-rata. Ada yang menggunakan nah sekarang karena dataset di misalnya di challenge ya, open problem challenge seperti image classification atau semantic segmentation itu sudah sangat banyak datanya. Jadi orang nggak pakai ini lagi, pakai ini aja sudah cukup. Nah, data training dan data testing. Bahkan kadang di suatu challenge itu sudah di define, ini trainingnya, ini testingnya. Jadi sudah ada ini, sudah ada definisinya. Oke. Berikutnya ini menentukan langkah eksperimen lalu mengevaluasi ya, parameter evaluasi. Oke, membangun modelnya kita bisa gunakan model-model klasifikasi. Oke, berikut ya. KNN, decision tree, naive Bayes, support vector motion, boosting dan lain-lain. Kemudian kita ukur performanya. Oke, ini K-nearest neckbore. Oke, ini mungkin saya hanya bisa menyampaikan ini prinsip dasarnya aja. Nah, kalau detailnya Bapak Ibu harus membaca lagi di buku atau di algoritmanya di papernya gitu ya. Nah, intinya di sini kalau KNN ya, KNN itu kita menentukan nilai dari suatu X ya, suatu titik ya, itu kita menentukan K dari nearest neckbore. K itu jumlah ya, sebanyak yang kita input ya. Jadi intinya kita ambil K nilai atau tetangga terdekat ya dari yang kita uji tadi. Nah, contohnya di sini one nearest neighbor ya berarti kita ambil yang terdekat dari X ini ya nilai yang ini. Nah, itu nanti akan dipakai untuk memprediksi label dari X. X ini ikut plus atau ikut minus, nah itu dilihat dari yang terdekat. Nah, sebanyak K yang diobservasi terdekat. Contohnya di sini, nah ini kan yang terdekat X, yang terdekat minus ya, yang terdekat minus. Nah, itu berarti nanti prediksinya adalah X ini kelas minus gitu. Nah, ini contohnya two nearest neighbor ya, kita ambil dua tetangga terdekat. Ya. Yang tetangga terdekat kebetulan dapatnya minus atau plus. Nah, ini berarti dia bisa plus, bisa minus. Nah, tergantung nanti kalau ada votingnya sama gini, eh, votingnya sama itu dia gimana? Apakah dipilih jarak terdekat ya, di antara rata-rata jarak terdekat atau gimana? Nah, itu ada ininya lagi gitu ya. Ada rule-nya lagi setelah itu. Oke. Oke, ini contoh. Nah, ini ya. Ada ada poin ya P1 sampai P5. Kemudian ini X1 sama X2 ya, atributnya. Kemudian ini labelnya. Oke. Di 7,7 itu kelasnya bad. 7,4 kelasnya bad, 3,4 kelasnya good, 1,4 ya kelasnya good. Bagaimana dengan di titik 3,7? Nah, oke. Nah, oke dievaluasi ya. Jadi di sini diambil berapa terdekat ini? Oh, semuanya ya, diambil. Oke, nah diambil oke. Oke, jarak apa namanya? Oke, diambil jarak ke masing-masing titik ya, P1 sampai P4 dari P5, oke. Ini P1 titiknya ini jaraknya sekian, oke. P2 ini titiknya jaraknya sekian dan seterusnya. Oke. Nah, nah dari hasil ini ternyata eh, diperoleh ya hasilnya yang lebih banyak itu yang good. Nah, berarti yang P5 ini ditebak atau diprediksi sebagai good gitu. Oke. Oke, ini mungkin pakai yang berapa nih? Berapa nearest neighbor? Katakanlah kalau pakai one nearest neighbor ya, di antara keempat ini yang paling dekat itu yang tiga. Nah, yang tiga berarti good. Kalau pakai dua nearest neighbor atau K-nya dua, berarti ambil dua terdekat. Berarti 3 sama 36 good juga. Nah, labelnya good. Kalau diambil tiga nearest neighbor, K-nya tiga, ya berarti tiga. Berarti yang terdekat ya ini P3, P4 sama P1 ini good, good sama bad ya. Berarti votingnya menang good. Nah, berarti prediksinya dia good. Jadi ini mau diprediksi dengan K-nya 1, 2 atau 3 hasilnya good gitu. Oke.
Oke, kekurangan Canary-Snake-Bor ya, cocok untuk data numerik, kelebihan dan kekurangannya, mudah dipahami dan diimplementasikan, merupakan lazy learner. Jadi dia tidak membangun model secara eksplisit. Nah, dia berarti tergantung pada data. Datanya harus disimpan gitu. Datanya harus disimpan. Jadi dia nggak bisa mengekstrak knowledge dari data. Jadi kalau datanya nanti dihapus ya dia susah lagi tuh untuk memprediksi. Nah, oke. Lazy learner. Oke. Oke, penentuan label membutuhkan computational cost yang tinggi ya karena dia harus ngecek ke seluruh sampel gitu ya, seluruh sampel yang di training tadi. Oke, kemudian ini kita punya problem menentukan nilai K yang terbaik. Jadi K-nya itu berapa yang terbaik kita nggak bisa pastikan. Yang terbaik itu yang berapa. Ini kalau data dua dimensi gini kan melihatnya enak ya. Ini kalau sudah dimensinya banyak ribuan, nah itu kan komputasionalnya makin tinggi gitu. Oke, untuk hands-on-nya nanti Bapak Ibu bisa lihat di ini di mana tuh di hands-on-nya gampang kok gitu ya. Pakai KNN ini Canary Snake-Bor, oke. Kemudian ini fit ini dia training ya. Ini proses training. Ini proses training, terus ini proses prediksi. Jadi setelah di training kita predik ke data tes. Nah, ini di train dengan data train, data latih. Ini adalah proses testing atau pengujian dengan data uji. Nah, ini hasilnya Y prediction, prediksi ya. Label yang diprediksi oleh model terhadap data tes tadi. Nah, terus ini dicek seberapa bagus akurasinya. Jadi compare antara yang asli, label yang asli dengan label yang diprediksi. Nah, ternyata hasilnya 0,977 atau 97%. Oke, nah ini Bapak Ibu bisa pakai ini N-nya berapa ya, kasih parameter di sini. Berikutnya ada model namanya decision tree. Ini adalah model klasifikasi yang prinsipnya berbeda dengan KNN tadi. Nah, ini dia prinsipnya adalah membuat struktur seperti tree. Nah, di setiap node-nya itu adalah atribut atau feature. Nah, ini nanti dia akan membuat membuat hierarki seperti ini dari dataset yang kita berikan. Nah, jadi waktu training dia akan membuat hierarki ini. Nah, siapa yang jadi root, siapa yang jadi branch di bawahnya dan di bawahnya lagi, nah itu automated ya, dia akan membuat ini secara otomatis. Nah, tentunya dengan memperhatikan prinsip ya. Ada prinsip namanya information theory atau biasanya dia menggunakan entropi. Nah, siapa sih atribut yang paling bisa memisahkan kelas ini, kelas iya dan kelas tidak? Nah, itu dia bisa ini ya, tergantung dari data yang digunakan sebagai training. Oke. Nah, jadi waktu training model akan membuat hierarki seperti ini secara otomatis dari data yang kita latih. Nah, waktu testing, model tinggal memprediksi sesuai rule ini. Gitu. Jadi ketika ada data set yang kita pakai untuk ngetes dia, nah dia akan ngecek sudah gajian, kalau ya dia ke sini, kalau tidak ke sini. Nah, kalau tidak ya ini berarti prediksinya adalah tidak beli, gitu ya. Oke, kemudian kalau ya nanti kita lihat dulu barangnya kurang dari 15.000. Nah, kalau ya beli, kalau tidak beli. Oke, nah pemisahan tadi ya, pemisahan ya dan tidak berdasarkan nilai suatu atribut itu nanti akan diukur menggunakan suatu kriteria yang namanya indeks Gini atau biasanya ada entropi. Jadi ada beberapa kriteria untuk membangun model decision tree. Jadi pemisahan split ya dari suatu atribut itu bisa pakai kriteria indeks Gini atau kriteria entropi dan lain-lain. Gitu. Oke. Nah ini cara kerjanya ya. Jadi kita hitung dari setiap atribut. Ini given dataset ya, given dataset. Terus ada kelasnya ya, ini kelasnya ya atau tidak gitu ya. Ini adalah atributnya. Oke. Kemudian kita hitung dari indeks Gini tadi ya. Oke. Nah, mana sih di antara ketiga ini? Oke. Nah, ini dihitung satu-satu ya, per atribut ini nilai indeks Gininya berapa gitu ya. Oke. Semakin bisa memisahkan kelas
ya dan tidak ya. Label ya dan tidak berarti semakin bagus. Nah, oke. Nah, kita hitung untuk kebutuhan primer. Ini anunya apa namanya? Skornya berapa? Oke. Oke. Gini total gini impurity-nya 0,4. Nah, di sini sudah gajian. Impurity-nya 0,22. Nah, harga barang 0,43. Nah, berarti yang dipilih dari ketiga itu adalah oke, sudah gajian ya. Jadi dicari gini indeks yang paling kecil. Nah, yang paling kecil. Nah, itu dijadikan sebagai atribut pertama yang jadi node gitu ya. Nah, berikutnya nanti apa namanya? Oke, berikutnya nanti di split ya. Oke, menurut label ya dan tidak, menurut label kelasnya tadi ya dan tidak. Oke. Nah, setelah itu nanti dicek lagi ke atribut yang lain. Nah, untuk yang sudah gajian ya. Nah, sudah gajian ya dipilih. Datanya tinggal berapa ini? Yang sudah gajian ini. Sorry, yang sudah gajian ini ya. Ini dipilih dari kolom yang sudah gajian ada 1, 2, 3, 4 data ya. 4 data. Nah, dari 4 data ini nanti dipilih atribut yang lain. Nah, apakah kebutuhan primer, apakah harga barang. Nah, ternyata dengan cara yang sama kita evaluasi dengan gini indeks ya. Yang paling kecil adalah harga barang. Berarti yang jadi node selanjutnya adalah harga barang. Nah, oke. Oke. Dan seterusnya. Oke. Nah, untuk pemakaiannya di hands on cukup mudah ya. Kita tinggal apa namanya panggil decision tree classifier, terus kita buat objeknya. Oke. Nah, ini ada max depth. Jadi maksimum depth-nya, maksimum tinggi pohonnya ya. Jadi kalau struktur seperti ini dari satu node ke node yang lain itu satu tinggi ya, tingginya satu. Nah, depth-nya satu. Nah, berarti kalau dari sini ke sini ini dua. Nah, ini berarti depth-nya dua. Nah, kalau nanti kita kasih parameter depth-nya non, ya berarti dia terserah mau berapa tingginya itu terserah. Mau setinggi apa hierarkinya terserah. Nggak ada batasan. Nah, oke, berikutnya ada selain itu minimum sample split. Nah, jadi bisa di split minimum sampelnya berapa gitu. Nah, ini bisa dua. Gitu. Oke, sama caranya kita tinggal fit ya, train dan kita fit dengan X train dan Y train dengan feature dan label train. Kemudian kita prediksi dengan predict. Nah, terus di compare ya, label prediksi dengan label tes yang asli, akurasinya berapa. Gitu. Oke, ini parameter-parameternya bisa Bapak Ibu lihat di dokumentasinya. Ini tidak semuanya, ada yang lain juga ya. Jadi banyak parameter yang lain. Oke, kelebihan kekurangan decision tree. Oke. Nah, decision tree ini salah satu yang mudah untuk memberikan penjelasan. Jadi dia lebih representatif ya. Nah, jadi kalau ditanya sama si user gitu, itu cara prediksinya gimana sih? Nah, kalau decision tree gampang. Pertama kita lihat label ininya dulu. Nah, kedua kita label ininya dulu dan seterusnya gitu. Nah, itu mudah dijelaskan gitu. Oke. Nah, tapi ada kelemahannya ya. Pohon keputusan atau decision tree itu di data numerik lebih rumit. Nah, lebih rumit karena data numerik itu kan pemisahnya bukan ya tidak, tapi kan dengan nilai ya. Kurang dari sekian atau lebih dari sekian. Nah, kemungkinan terdapat informasi yang hilang. Kemudian bisa menjadi yang struktur yang sangat kompleks sehingga berat. Gitu ya. Oke, itu metode yang kedua. Prinsipnya adalah menggunakan split ya, split kiri kanan. Kemudian kita lihat based on atribut, nilai atributnya berapa. Kemudian, nah memenuhi yang A atau yang B. Kemudian atribut yang lain lihat lagi. Pokoknya membentuk struktur tree. Nah, algoritma yang ketiga menggunakan naive Bayes classifier. Ini prinsipnya adalah probability. Nah, persamaan apa namanya? Persamaan statistik ya. Oke, Bayesian gitu ya. Nah, ini ada penurunannya. Mungkin di sini tidak tidak dicantumkan penurunannya ya. Ya. Nah, pokoknya kita bisa buat rule seperti ini ya dari penurunannya. Oke. Oke. P C given X sama dengan probability ya. Probability C given X sama dengan probability X given C dikali probability C dibagi probability X. Nah,
Jadi kita bisa menentukan probability suatu kelas given feature-nya, ya, kelas dari suatu data given feature-nya itu sama dengan probability feature given class, ya, kali probability kelas itu sendiri dibagi probability X. Nah, biasanya yang di bawah ini dijadikan konstanta, ya, karena probability X itu probability feature. Ya, ini biasanya dijadikan konstanta. Ini tidak diketahui nilainya. Tapi yang jelas meskipun ini tidak diketahui nilainya, kan semua nilai C, ya, semua kemungkinan nilai C pembaginya sama, ya, PX. Nah, jadi kita cukup hitung yang atasnya dulu, siapa yang lebih besar. Nah, nilai yang lebih besar itu nanti dijadikan sebagai label prediksi. Misalnya PC sama dengan 1, probability kelasnya itu sama dengan kelas 1, sama dengan 0,3. Nah, probability C-nya sama dengan 2, kelasnya sama dengan 2, given X, ya. Given X sama dengan 0,7. Nah, berarti hasil prediksinya kelasnya dia adalah kelas 2 gitu. Jadi dicari probability kelas ini siapa yang paling besar di antara kemungkinan nilai C gitu. Oke, ini contoh kasus, ya. Ada data, oke, ini D-nya, ya. Kemudian ini recordnya, kemudian ini atributnya outlook, temperature, humidity, wine. Kemudian di sini adalah prediksi kelasnya, ya. Apakah akan bermain tenis gitu, ya. Nah, oke, proses pelatihan kita akan mencari, oke. Nah, ini, ya. Probability play sama dengan yes 9,14, probability play sama dengan no 5,14 gitu, ya. Oke. Nah, ya, jadi saat pelatihan kita mencari ini, oke. Kita mencari ini PX given C, ya, PX given C. Oke. Kemudian sama PC. PC kan ketahuan, ya, kalau PC-nya kan ketahuan probability class. Ya, ini yang PC-nya. Jadi PC itu tadi ada dua nilai, ya. Apakah play-nya sama dengan ini kelasnya sama dengan yes atau kelasnya sama dengan no. Nah, masing-masing nilainya ini. Nah, kemudian yang dicari ya ini PX given C. Nah, oke. Oke. Ya, ini dicari tahu semuanya, ya. Tadi kan X given C, yang dicari adalah yang ini, yang PX given C. Nah, pokoknya PX nilainya suatu fitur sama dengan berapa, given kelasnya sama dengan apa. Nah, jadi cari tahu semuanya gitu, ya. Ya, outlook sama dengan Sunny, given play-nya sama dengan yes. Ini pasti ada nilainya. Ini nggak cuma simbol aja, tapi ada nilainya. Ya, X-nya temperaturnya sama dengan cool, given play-nya sama dengan yes. Humidity sama dengan high, play-nya sama dengan yes. Given play-nya sama dengan yes, dan seterusnya. Pokoknya nilai P, X, given C, semua untuk semua kombinasi nilai itu dicari. Nah, oke. Nah, ini, ya. Nah, kalau nanti kita memprediksi sesuatu, ya, memprediksi sesuatu diketahui misalnya Sunny, oke. Kemudian oke, given kelasnya yes, oke. Oke, ini ya, sorry, ini yes given. Oke. Nah, oke, katakanlah kita ingin ini, ya, kita katakanlah ingin memprediksi ini, ya. X aksen, nilai feature-nya sunny, temperaturnya cool, humidity-nya high, Y-nya strong. Nah, itu kita tinggal look up tabel, ya. Ya, sesuai dengan rumus ini tadi, oke. Oke. Look up tabel, oke, kemudian dihitung nilainya. Nah, berarti kan PC given X sama dengan ya tadi sesuai rumus ini PX given C kali PC dibagi PX. Nah, ini dianggap konstan. Nah, berarti tinggal hitung yang atas. Nah, PX given C-nya ya, feature given class itu sudah dihitung aja di yang atas gitu, ya. Sunny given yes, kan tadi kan cool given yes, high given yes, strong, W-nya strong given yes. Nah, dikali probability C. Probability C-nya tadi adalah probability yes-nya sekian. Nah, ini tadi, ya. Probability yes-nya 9,14. Nah, diperoleh hasilnya 0,0053. Nah, di sisi lain kita juga prediksi untuk kelas no. Untuk kelas no. Probability C kelasnya adalah no, given nilai feature tadi ya sama dengan dihitung aja.
Sunny given no kali P cool given no, high given no, strong given no dikali probability-nya no. Ternyata hasilnya 0,02. Nah, karena kedua kelas ini hasilnya yang lebih besar, probability-nya adalah yang no, maka hasil prediksi dari algoritma naive Bayes itu adalah no. Jadi setelah training dengan data saya tadi, given data ini, oke, hasil prediksinya adalah no. Gitu. Oke, kembali lagi kalau kita di coding di hands on itu sangat mudah ya, tinggal dicari naive Bayes, ya, Bernoulli NB, kemudian train dengan X dan Y train, oke, kemudian prediksi, data tes, terus dicek akurasi. Itu kan gampang banget ya. Oke, berikutnya support vector machine ya. Support vector machine ini prinsipnya membuat hyperplane. Nah, ini garis ini disebutnya sebagai hyperplane untuk memisahkan kedua kelas, kedua kelompok data. Nah, oke. Oke. Kedua kelas ini ya. Kelas yang merah dan kelas yang biru. Oke. Pokoknya setelah training kita akan membuat sebuah pemisah ya, hyperplane pemisah antara dua kelompok data ini. Nah, oke. Oke. Kemudian ada beberapa metode nanti namanya kernel ya. Jadi kita bisa menggunakan beberapa approach untuk generate pemisah ini, hyperplane pemisah ini. Ya, ada yang kernelnya linear ya, berarti garisnya lurus gitu ya. Polinomial berarti garisnya bisa polinom, bisa agak belok-belok. Sigmoid ya, berarti nanti ada kernel yang sifatnya sigmoid. Kemudian radial basis function. Nah, ini mungkin lebih general, lebih bisa liuk-liuk ya, garis ininya nggak lurus gitu ya, bisa mungkin zigzag atau gimana gitu. Nah, oke. Nah, so far di sini oke, di dalam SVM ada nilai C ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Nah, C ini adalah jarak ya. Jadi semakin gede C-nya maka semakin sempit. Nah, semakin sempit. Nah, kalau ini C-nya 1, ini jarak ininya lebar gitu ya. Toleransinya lebar gitu ya, dari tengah hyperplane. Kalau C-nya 100 ini sempit gitu. Oke. Oke. Nah, ini guidance-nya ya. Oke. Nah, intinya dengan C yang bervariasi kita bisa punya beberapa varian ya untuk membuat hyperplane semakin strict atau semakin longgar gitu. Nah, ini guidance-nya C yang tinggi itu model akan menerima lebih banyak penalti ketika model gagal atau mengklasikan data yang tepat. Nah, jadi ini strict ya, ini kasus yang lebih strict. Nah, C yang rendah itu akan mentolerir data dengan yang salah diklasifikasikan. Jadi kalau C-nya rendah seperti ini, ya yang salah ini masih ditolerir gitu ya. Nah, untuk C yang rendah biasanya baik digunakan pada data yang memiliki banyak noise. Nah, sedangkan C yang tinggi itu untuk data yang sedikit noise gitu. Ini masalah strict rule-nya aja gitu. Oke, ini untuk parameter gamma. Oke, parameter gamma kelengkungan ya. Menghasilkan kelengkungan. Oke, di sini kalau Y-nya gamanya besar ya. Oke, hyperplane-nya ini. Oke. Nah, kalau hyperplane gamanya kecil, nah hyperplane-nya ini. Oke, jadi apa namanya? Kelengkungan ya untuk distribusi normal gitu ya. Jadi ini nih kalau gamanya 10 ya ini makin kerucut ya, makin apa ya, makin kerucut, makin sempit gitu ya. Gamanya di tengah 0,5 agak lebaran, gamanya 0,1 lebar banget gitu. Nah, itu untuk yang ini ya, yang apa namanya, yang kalau datanya bulat ini ya, kayak datanya terkumpul di tengah gitu. Oke, untuk hands-on-nya kurang lebih sama. Kita bikin classifier-nya ya, modelnya dulu. Ini SVM linear, bisa pakai SVM dengan kernel linear, polinomial dengan kernel polinomial, RBF dengan kernel RBF. Gitu. Terus di sama-sama cara untuk train-nya, untuk latihnya ini X-train, Y-train, untuk prediksinya predict sama ya, predict, X-test, nanti dapatlah hasil label prediksi. Terus kita bisa tes atau kita ukur prediksi dengan realnya itu berapa akurasinya. Oke, ini ada lagi boosting algorithm. Ya, boosting algorithm ini gabungan ya. Dia merupakan tipe model ensemble. Jadi menggabungkan antara beberapa model jadi satu. Nah, istilahnya apa ya, kumpulan ya, grup ya.
Ibaratnya kalau penyanyi, kalau yang tadi itu penyanyi solo, nah ini penyanyi yang grup gitu ya, vokal grup. Nah, oke. Selain dia punya beberapa model yang digabung atau di ensemble, dia juga ada weight. Ya, jadi setiap model itu punya weight, punya bobot. Nah, punya bobot kontribusinya terhadap total nanti berapa itu punya bobot gitu. Nah, idenya adalah dia pertama bikin satu model di train. Nah, kasih weight. Nanti kalau ada yang kurang, di train lagi dengan model 2. Oke, dapatlah weight untuk model 2. Kalau masih ada kekurangan lagi, masih ada weakness lagi, kita tambahkan lagi model yang ketiga dan seterusnya sampai yang ke N. Oke, nah untuk gabungannya, penggabungan dari sekian model yang digabung bisa pakai average atau weighted average, ya bisa di average aja, dirata-ratakan aja mana ya prediksinya, atau bisa di weighted ya, di average dengan apa namanya dengan weight ya, kemudian lalu di voting, bisa di voting juga, voting tertinggi. Nah, boosting ini macam-macam algoritmanya, ada boost, ada gradient tree boosting, ada XGBoost dan kawan-kawan. Ini banyak sekali variannya. Oke, nah ini cara kerjanya ya, cara kerjanya ada boost ya, adaptive boosting. Oke. Nah, ya kurang lebih ini ya gambarnya. Oke, ini ingin membuat pemisahan antara kelas yang plus dan kelas yang minus. Nah, oke, pertama di sini ya, bikin ini train pertama dia cuman dapat pemisahan yang di sini, yang plus di sini, yang minus yang di merah. Nah, itu kan masih ada yang salah ya, itu kan masih ada yang salah. Oh, ini kan masih salah. Oke, yang ini nanti diperbaiki oleh model yang kedua. Oke, oke, box kedua memisahkan. Oh, yang minus di sini, yang lain di sini, yang plus di sini. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa melihat di sini ketika ada yang salah klasifikasi, bobotnya digedein, sampelnya bobotnya digedein. Nah, untuk menekankan, oh bahwa ini loh yang salah gitu. Nah, ini kan yang salah yang 3 plus di atas. Nah, ketika masuk iterasi berikutnya diperbesar tuh bobotnya. Sekarang pembatasnya yang di sini, yang kanan ini minus, yang kiri plus. Oke, sudah benar ya. Ini kan plus 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 sudah di plus, kemudian ini plus juga tadi ya. Nah, sekarang yang salah yang di sini, yang 3 ini salah, 3 ini salah ya, 3 ini salah. Oke. Nah, yang 3 salah ini, oke, yang 3 salah ini nanti diperbaiki oleh model yang ketiga. Oke, model yang ketiga bikin boundary, bikin batasan, oke. Yang ini di bawah ini minus, yang di atas plus. Oke, ada yang salah, oke. Ada yang salah di sini. Oke. Ya, nggak apa-apa. Nah, kalau digabungkan dengan 3 boundary tadi, ya sudah cukup bisa memisahkan. Ya. Cukup bisa memisahkan. Oke, ini yang plus di sini, dan di sini, yang di sini minus, 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 minus. Gitu. Nah, oke. Oke, nah, oke, nah ini, oke. Nah, nah, oke. Ya kurang lebih begitu. Jadi diiterasi terus sampai dia bisa membuat boundary yang bagus gitu. Oke, ini untuk hands on-nya di Jupiter kita tinggal bikin aja ya, bikin aja apa namanya? Bikin aja classifier, ada bus classifier, kemudian di apa namanya? eh, diklasifikasi ya, di train ya, di train dengan fit ya, X train dan Y train, lalu diprediksi, predik tesnya, kemudian di akurasi ya, dicek akurasinya gitu. Oke, ini untuk parameternya yang bisa di set ada N estimator, learning rate dan lain-lain. Nah, N estimator berarti itu jumlah weak classifiernya, jumlah model yang digabung ini ada berapa gitu. Ini kalau ada 50 berarti ada 50 yang digabung. Learning rate ya itu cara apa kecepatan untuk learningnya, untuk belajarnya. Oke, berikutnya, sebentar, saya izin sebentar. Oke, berikutnya ini untuk performa ya, performa klasifikasi. Nah, performa klasifikasi ada beberapa ya, ada beberapa di antaranya akurasi tadi sudah dicoba ada di hands on-nya. Ada recall, ada precision, ada specificity, ada F1 score. Nah, atau DIS score. Mungkin ada yang nyebutnya F1 score, ada yang DIS score atau DIS coefficient. Nah, caranya adalah diperoleh dari conversion matrix. Ini matrix ini namanya conversion matrix ya. Nah, jadi ada label
actual, ada label predicted. Nah, jadi ada yang actual, ada yang predicted. Ada kelas positif, ada kelas negatif. Nah, oke. Katakanlah kita punya dua kelas ya, positif sama negatif. Nah, kemudian ini kolom ini menyatakan actual, baris menyatakan predicted. Nah, di sini adalah kelas positif diprediksi sebagai kelas positif. Nah, berarti kan positif diprediksi sebagai positif, berarti true kan? Benar kan? True. Nah, berarti di sini namanya true positif. Kelasnya positif. Di sini ada yang aktualnya negatif diprediksi sebagai positif. Itu berarti false kan? Salah kelas kan berarti false. Nah, false kelasnya sudah diprediksi sebagai apa? Positif. Berarti ini false positif. Nah, yang di sini itu kelas aslinya adalah positif, diprediksi sebagai negatif. Nah, berarti dia false negatif. Ya, salah tebak, kelasnya salah tebak, diprediksi sebagai negatif. Berarti false negatif. Nah, di sini aslinya dia negatif, diprediksi sebagai negatif. Nah, berarti di sini true kan? Kelasnya benar kan? Prediksinya true negatif. Nah, akurasi itu adalah true positif ditambah true negatif dibagi keseluruhan data keempat kotak ini. Nah, recall itu true positif ya, true positif ini dibagi true positif plus false negatif. Jadi dibagi ke bawah. Nah, dibagi satu kolom ke bawah. Oke. Precision itu true positif yang ini aja dibagi ke samping, true positif ditambah false positif. Nah, specificity itu true negatif ya, true negatif dibagi true negatif plus false positif ya. True negatif yang ini dibagi satu kolom ke atas. Nah, oke. Oke, nah itu cara pengukurannya. Oke, kemudian di sini ada F1 score itu diambil dari precision dan recall. Sama dengan 2 kali precision kali recall dibagi precision plus recall. Oke. Nah, tentunya ini dihitung dulu ya, precision sama recall-nya. Oke. Oke, ini untuk hands on-nya kita bisa lihat di Jupyter Notebook, Bapak Ibu. Oke, mungkin sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan dulu. Pak Anwar, izin bertanya, Pak. Yuk. Kan tadi yang dicontoh diklasifikasikan hanya untuk yes or no aja ya, Pak. Nah, kalau Ya, misalnya betul. kalau klasifikasinya ada 3 kayak gitu, kira-kira jatuhnya gimana ya, Pak? Terus kira-kira Oke. ada algoritma khusus nggak, Pak? Metode khusus nggak? Yang khusus untuk 3 klasifikasinya, 3 atau lebih? Oh, oke. Metode tadi yang kita bahas tadi itu sudah diperuntukkan bisa dipakai untuk banyak kelas. Jadi mau kelasnya 5, 10 bisa. Nah, mungkin yang agak membingungkan yang sedikit belum bisa di ini ya, belum clear itu yang matriks pengukurannya ya. Matriks pengukurannya. Bentar, saya mungkin pakai ya. Oke. Kalau dari sisi metode tadi yang dijelaskan dari KNN sampai boosting tadi itu sudah bisa ya, sudah bisa untuk semua jenis jumlah kelas. Mau binary, mau 3, mau 5, mau 10, mau 100 bisa. Ya, tapi kita tidak bisa jamin performanya bagus atau tidak gitu ya. Yang jelas secara metode bisa diaplikasikan untuk multiple class. Oke. Nah, tapi yang agak kurang kurang bisa dikenali ya, mungkin yang masalah pengukurannya ya, masalah pengukurannya. Oke. Oke, mungkin ini saya sedikit jelaskan. Sebentar, saya share screen. Nah, oke. Nah, kalau tadi ya, ini kan dua kelas ya. Ini kan dua kelas ya. Akurasinya segini. Nah, bagaimana kalau tiga kelas? Kita coba kasih ini ya. Label misalnya 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5 kelas kali 5. Oke. Nah, mungkin kalau ini kan kelasnya kan ya, positif sama negatif ya. Nah, mungkin ini saya pakainya 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Nah, oke. Atau ini saya pakai 4 kelas aja ya. Ini kelas 2, kelas 3, kelas 4. Nah, ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4.
Oh, atau ABCD aja deh, ABCD ya. A, G, B, C, D. Nah, ini A, B, C, D. Nah, ini adalah kalau saya tadi pakai termnya yang tadi ya, menurut diagramnya yang tadi, ini adalah actual, actual. Nah, yang di kiri itu predicted. Nah, yang di sini ini kan predicted ya, predicted. Nah, nah ini kan berarti saya tulis aja gampang gini ya, A diprediksi sebagai A gitu kan ya. Ini B diprediksi sebagai A, ini C diprediksi sebagai A, ini D diprediksi sebagai A. Oke. Ini adalah A diprediksi sebagai B, ini B diprediksi sebagai B, ini C diprediksi sebagai B, ini D diprediksi sebagai B. Oke. Begitu juga yang bawahnya, tinggal ganti aja ini ya. Ini A diprediksi sebagai C, C, C diprediksi sebagai C, ini C. Oke. Berikutnya lagi, ini adalah A diprediksi sebagai D, ini sebagai D, ini D. Nah, oke. Nah, kita mulai ya. Akurasi itu kurang lebih sama, cuman di sini kita punya banyak kelas ya. Nah, kalau kita akurasi, oke, kita hitung akurasi dari tabel yang 4 kelas ini. Akurasi itu dia sama dengan, nah, akurasi ini adalah pengukuran untuk seluruhnya, seluruh dataset. Nah, kalau precision recall advanced score itu bisa untuk masing-masing kelas, apalagi precision recall itu untuk satu kelas. Nah, kalau akurasi itu secara umum keseluruhan. Nah, akurasi total itu adalah AA. Mungkin stripnya saya ini aja ya, saya hilangin aja ya, biar cepat tuh ya. AA plus BB plus CC plus DD. Jadi yang di ini yang benar, yang prediksinya benar, yang di diagonal itu dibagi semuanya. Bagi semuanya. AA plus BA plus CA plus dan seterusnya sampai DD. Jadi semuanya, semua data gitu. Nah, nah tapi untuk precision, oke, oke, precision, oke, precision itu kita bisa ukur per kelas. Jadi precision untuk kelas A. Nah, precision untuk kelas A sama dengan, nah sesuai tadi ya, precision itu tadi kan true positif dibagi true positif plus positif. Kelasnya dia yang true berapa dibagi ke samping ya, dibagi ke samping. Ya, berarti precision untuk kelas A adalah AA dibagi AA plus BA plus CA plus DA. Nah, bagaimana untuk precision kelas B? Precision kelas B. Nah, ya sama dengan ya true positifnya kelas B, true-nya kelas B ya ini ya. BB dibagi satu baris semuanya. Ya, berarti BB dibagi AB plus BB plus CB plus DB. Nah, itu precision. Oke, recall-nya kelas A itu sama dengan, nah recall tadi kan true positif dibagi ke bawah ya. Nah, berarti AA dibagi AA plus AB plus AC plus AD. Nah, bagaimana recall-nya kelas B? Ya sama kurang lebih BB ya, BB dibagi satu kolom ya. BB oke dibagi BA, BB oke, BC plus BD. Nah, bagaimana dengan F1 score? Nah, F1 score kita juga bisa hitung per kelas. Nah, oke. 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 F1
skor untuk kelas A. Ya sama, 2 kali ya, 2 kali precision A kali recall kelas, saya singkat ya ini ya, dibagi precision A ditambah recall-nya kelas A. Ya kurang lebih begini cara ngitung untuk kalau kita punya multiple kelas, tidak hanya 2 gitu. Nah, jadi prinsipnya sama, tapi kita bisa buat rumusan begini. Oke, begitu Bapak Ibu, kurang lebih. Apakah sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Pak. Makasih. Oh, yuk sama-sama. Nah, tapi kalau akurasi itu sudah langsung full ini apa namanya, satu dataset full gitu. Nah, makanya akurasi ini dihitungnya satu untuk satu dataset. Kalau precision, recall, advanced score bisa untuk masing-masing kelas. Nah, untuk rata-ratanya bisa di rata-rata langsung atau rata-rata dengan weight. Ya, disesuaikan dengan jumlah sampel dari kelas itu sendiri. Nah, ini saya kasih contoh nanti di ininya, di mana tuh di hands on-nya. Oke, mungkin kita sambil lihat-lihat hands on-nya dulu ya. Oke, ini mana tadi? Oke, Bapak Ibu sudah dapatkan hands on-nya? Kalau belum saya forward dulu ya ke ini, ke grup. Sebentar, Mas. Saya forward ke Mas Terry, nanti biar Mas Terry forward ke ini. Oke, saya sebentar ya, izin forward sebentar. Mana nih? Oke, terus saya kirim lagi misalnya. Sebentar. Ya udah itu dulu aja deh. Oke, nanti sambil jalan. Kalau share screen. Oke. Ya ini ya, ini datasetnya tinggal di ini saja di ini sudah ada di Scalern. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah install Scalern itu sudah ada datanya. Oke. Nah, ini tinggal di run aja ya, run. Oke, ini contoh ya, contoh data. Ini kalau Bapak Ibu pengen nyoba di ini iris ini tipenya data frame. Nah, kalau iris.data berarti isinya data frame, ada yang feature-nya ada ya aja, ada yang apa namanya, ada yang Y-nya aja. Jadi ini feature X, Y-nya itu target gitu ya. Oke. Dan kalau kita print iris. Oke, ini ya. Oke. Coba kita Oke. Nah, ini ada iris data. Oke, iris dia punya data. Data itu feature-nya ya. Feature-nya ada 4. 1 2 3 4. Ada label atau target ya. Ini Y-nya ya. Ini kelasnya ada 3 ya. 0 1 2. Kemudian ada target names. Nah, jadi kalau kita print iris dot target names. Nah, ini nama kelasnya. Ada Iris setosa, Iris versicolor, sama Virginica. Oke. Kemudian ini jumlah datanya ya. Jumlah dari feature-nya tadi ada 150 baris kali 4 kolom. Nah, oke. Oke, kemudian ini ngeprint 10 baris pertama, 10 data pertama ya. Masing-masing punya 4 kolom. Oke. Kemudian ini label dari 10 data pertama. Labelnya semuanya kelas 0, yaitu kelas setosa gitu ya. Oke, kemudian pembagian data di sini dibagi dengan train test split seperti tadi yang saya sampaikan di slide, itu train size-nya 0,7. Nah,
Terus dilihat ya, data trainnya 107, data tesnya 45. Oke, di sini pakai cross validation, oke nggak apa-apa. Nah, ini pakai logistic regression, mungkin di slide tidak ada, tapi ini juga algoritma untuk klasifikasi gitu ya. Nah, ini ya bikin model logistic regression lalu di fit ya, di fit, di training, kemudian diprediksi ya. Dataset tesnya diprediksi. Ini mungkin cuma dites dan diukur dengan akurasi. Nah, bagaimana kalau kita pengen ukur ininya, ukur matriks yang lain, precision recall report. Nah, ada namanya classification report. Nah, oke. Sklearn.matrix import classification report. Oke, ada. Nah, kita bisa print ya, bisa print. Nah, ini ya hasil prediksi dan label yang asli. Oke, ini YTES ini adalah label yang asli dari dataset tes. Ini tadi kan dipisah jadi 45 yang tes ya. Nah, ini ini adalah prediksi. Nah, oke. Ini classification report. Nah, kita bisa melihat ini ya. Oke. Lalu kita bisa kasih digit misalnya sama dengan 5 biar nanti ada 5 digit gitu ya. Ada target name sama dengan iris dot target names. Oh, mana tadi? Target names. Ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, masing-masing matriks dari masing-masing kelas. Tadi kan ada 3 kelas ya, Setosa, Versicolor, Virginica. Nah, ini ada precision, recall, advanced score, dan general akurasi. Nah, tadi kan saya sampaikan precision, recall, advanced score bisa per kelas, dan ada yang average-nya. Kalau akurasi cuma satu secara general. Nah, ini diukur untuk iris setosa precision recall advanced score-nya 111 ya, versicolor 10,995, Virginica 0,8 192 dengan metode ini tadi logistic regression. Nah, kalau kita ingin ngeprint confusion matrix bisa juga. Coba ya. Saya masih ingat nggak nih library-nya. Kalau semoga sama. Matrix import confusion matrix. Oke. Googling confusion matrix Sklearn. Belum benar kok. Oh, nggak pakai double S. Oh, nggak pakai double S. Oke. Oke, kita pakai ini ya. Oke, confusion matrix ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kalau pengen mungkin confusion matrixnya dulu ya yang dilihat, baru nanti matrixnya. Print, kita bisa confusion matrix ini untuk tadi Y-test dan Y-pred. Kemudian kita kasih labels. Tadi namanya label apa labels ya? Labels, oke. Labelsnya tadi nama kelasnya iris.target names. Nah, kalau nggak dikasih label gimana? Ya nanti labelnya 012 gitu, urutan bilangan aja gitu. Kalau dikasih label ya ada namanya, sesuai nama labelnya. Oh, kurang F. Hmm. Oke, cara makainya lo bener dong. Oh, nggak perlu di print apa? Confusion matrix.
Oke, mungkin nggak usah kasih label dulu. Oke. Atau coba ini ya, ini confusion matrixnya tadi ya. Ke kanan yang kolom ini actual, yang bawah ini adalah predicted. Nah, oke. Nah, coba saya penasaran sama dengan coba list dari iris dot target. Ya udahlah, nggak usah dikasih. Dapat. Oke, nah ini confusion matrix tadi ya, kalau kita punya 3 kelas, nah ini adalah performanya. Nah, mungkin kita bisa uji hal yang serupa di metode ini, support vector machine. Nah, ini ada SVM linear ya, SVM linear. Oke, kita uji hasilnya SVM linear berapa. Oke, ini confusion matrixnya, ini adalah performanya, precision, recall, F1 score masing-masing kelas tadi. Oke. Ini untuk apa namanya, polinomial ya, SVM polinomial. Kemudian kita lihat, oke, ini, oh ternyata lebih buruk ya. SVM linear, ya SVM linear dapat 93% akurasi, ini cuma 80. Oke. Bagaimana dengan SVM RBF? Kita run aja dulu. Oke. Lalu kita run. Oke. Ya, lebih jelek juga SVM RBF. Oke. Akurasinya cuma 82%. Oke, bagaimana dengan decision tree? Kita run juga, lalu kita, nah ini. Oke, decision tree 88%. Oke. Oke. Berikutnya, ini apa ini tadi? Decision tree dengan minimum split 2. Kalau ini max depth-nya 1. Nah, depth-nya lebih kecil. Ini tadi depth-nya maksimumnya non. Nah, ini 1. Oke. Jadi lebih lebih simple ya tree-nya gitu. Oke, cuma 50%. Oke. Naif bias, kita lihat naif bias. Oke. Akurasinya 0,22. Kita lihat apa yang membuat dia buruk. Oh, ternyata yang ini tidak dideteksi. Nah, ini teman-teman oh, ini mungkin kalau confusion matrixnya ya, ini tidak sama dengan yang di gambar tadi. Kalau yang tadi kan actual ke kanan, predicted-nya ke bawah. Ini rasanya actualnya yang ke bawah ya. Ini actual, ini predicted. Nah, oke. 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 Jadi ini untuk versicolor dan virginica precision recall event score-nya 0 ya. Tidak ada yang dideteksi. Semua gagal karena semua dideteksi sebagai kelas setosa gitu. Oke. Oke, KNN kita lihat. Oke, KNN. Iya. Ya, KNN masih lumayan bagus 95%. Oke, sampai sini dulu Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ya, modeling yang paling mudah dengan klasifikasi ya, model klasifikasi untuk memprediksi nilai kategorikal gitu. Nah, kalau tidak ada mungkin saya ada contoh lain nih. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya ditanyakan. Ini saya ada contoh dataset image. Nah, oke. Contoh ini ada contoh dataset image ya. Ini ada contoh 3 scene ya, 3 scene, ada coast, ada forest, ada highway. Nah, ini datasetnya image. Jadi datanya tidak dalam bentuk Excel, tapi dalam bentuk image ya. Nah, ini gambar untuk coast. Nah, kebetulan kalau ini kayaknya ukurannya udah sama semua ya, ukurannya size-nya sama semua. Oke. Kemudian kelas yang lain ada kelas forest ya, kelas forest. Ini kelas forest. Oke, kemudian ada
ada lagi kelas highway. Nah, ini gambar highway, jalan tol ya. Ya highway pokoknya. Highway itu sebenarnya tidak sama dengan tol ya. Pokoknya jalan jalan besar yang nggak dipakai ya, antar provinsi gitulah ya. Antar kota antar provinsi. Oke. Highway. Nah, apa namanya? Ini saya punya program yang paling gampang adalah mengklasifikasikan menggunakan algoritma yang seperti tadi, SVM, naive Bayes dan lain-lain. Tapi kita ekstraksi fitur dulu. Gitu. Nah, ini coba ya. Tracing classification. Nah, oke. Ini metodenya cukup banyak yang dipakai. Yang pertama ada KNN, naive Bayes, kemudian logistic regression, SVG, SVM ya, sebuah vector machine tapi untuk classification, decision tree, random forest dan MLP atau multi layer perceptron. Ini neural network yang sederhana. Nah, cuman di sini perbedaannya adalah saya harus ekstraksi image-nya dulu. Nah, jadi di sini setiap image tadi itu akan saya apa namanya? Saya ekstrak ya. Oke, saya ekstrak nilainya. Jadi saya baca image-nya, lalu saya ambil ya, ini masuk ke mana nih? Ekstrak color stats ya. Nah, itu masuk ke sini, itu saya ambil dalam satu image itu nilai mean R, G sama B sama standar deviasinya aja. Jadi mean atau rata-rata dari channel R, red ya, green sama blue, sama standar deviasinya, red, green sama blue. Jadi ada 6 nilai ya. Jadi satu image akan saya ekstrak menjadi 6 nilai. Nah, ini feature extraction. Oke, terus saya masukkan ke model ini tadi, lalu saya train test split ya. Setelah itu saya train test split. Oke. Ini label encoder ya. Pokoknya tadi harusnya kan labelnya adalah scene itu tadi ya. Scene apa namanya? Scene 3 tadi. Coast, forest sama highway. Nah, ini saya encoder jadi ini jadinya 012 gitu ya. Oke. Nah, kemudian nah ini seperti biasa di train test split ini saya coba pakai test size-nya 0,25 berarti trainnya 0,75. Nah, oke. Terus kita coba di setiap model ya, di setiap model tadi di for ya, for M in model case ya di dalam ini. Oke. Nah, kemudian itu saya apa namanya? Saya ambil modelnya, terus saya train ya, saya train dengan fit ya, train X dan train Y, lalu saya predict ya. Lalu saya print classification report gitu ya. Oke, nah ini lalu saya print juga info ini pakai model apa gitu ya. Contohnya model eh, yang pertama KNN gitu ya. Oke, KNN. Oke. Kemudian pakai naive Bayes dan seterusnya. Oke. Oke. Oh, image nya nggak ada. Oh, oke. Hmm, saya pakai apa ya? Ganti ini aja ya, kernelnya aja kali ya. Mana ya ada image nya? Semoga ini ada. Oke. Oh, nggak ada. Kernel restart kernel. Hmm, imutils tak ada. Oke, coba ini apa ya? Oke, saya ini aja deh. Insert above. Pip install imutils. Hah? Udah ada? Ya udah. Restart.
Kok nggak mau? Oke, saya mungkin restart dulu ininya ya. Oh, ini TF22. Oh, kernelnya pakai TF22. TF22. Oke, restart. Oh, nggak mau sih. Oke, ya udah saya restart aja deh. Oke. Oke. Oke, coba Jupiter. Oke, kita coba lagi. Kita mau. Ya. Nah, ini ekstrak image dulu ya. Image-nya diekstrak satu-satu. Oke, oh, nggak kelihatan ya. Mungkin biar kelihatan begini aja ya. Print image path. Nah, oke. Nah, nah ini ngekstrak image satu-satu ya. Jadi di dalam masing-masing folder tadi ada 3 kelas, forest, highway sama sama cost ya. Oke, cost image. Oke, diekstrak dulu. Ini sudah selesai yang ngeprint ini ekstrak fitur satu-satu tadi. Terus di train dan tes ke masing-masing model. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa lihat untuk akurasinya ya dengan fitur tadi MEAN sama standar deviasi RGB itu akurasi untuk KNN 72. Nah, terus untuk naif bias 63, untuk logistic regression 75, SVM dapat 81, decision tree dapat 73, random forest 82, kemudian MLP 82. Nah, oke. Mungkin kalau kita mau coba kita bisa ini ya, kita bisa tambahkan ya. Ini kan standar deviasi sama MEAN aja ya. Mungkin kita bisa tambahkan ya max gitu misalnya. Oke. Ini kita bisa tambahkan fiturnya di sini ya. Ini tinggal kasih aja max ini max. Nah, atau terus kita tambahkan lagi misalnya min ya. Jadi selain max ada min. Nah, ini berarti fiturnya sekarang ada 3 kali 1 2 ada 3 kali 1 2 3 4 12 ya. Min 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 min. Oke. Kita run ulang. Oke. Nah, ini processing lagi, processing. Oke. Ya, sedikit lebih bagus ya. Ini 79 untuk KNN, kemudian untuk bias, naif bias 66, untuk logistik 75, sebentar. Logistik model ya 76, sorry 76, SVM 76, kemudian untuk tree 70, oh nggak lebih bagus ternyata, random forest 81, MLP 77. Nah, jadi itu contoh ya, itu hasilnya beda gitu. Nah, ini kalau kita mau view ya, ini kalau kita mau view ambil suatu gambar ya, suatu gambar di tempat kita, terus kita classify, ya kita open dulu image-nya, terus kita extract feature-nya tadi, terus kita pilih modelnya yang mana, ya, SVM atau yang mana gitu ya. Terus kita predik ya,
Oke, kita predik. Kemudian kita apa namanya? Kita lihat ya, kita lihat hasil prediksinya, gambarnya kelasnya apa gitu ya. Terus ini apa namanya? Kita show gambarnya. Lalu kita kasih tulisan gitu ya. Kasih tulisan ininya apa? Apa namanya? Prediksinya tadi apa gitu. Oke. Ini contoh gambarnya rumput.jpg, tapi itu kayaknya saya belum copy ke folder saya. Ya, mungkin ambil aja dari sini ya. Kita ambil aja dari sini. Dari sini kita ambil aja. Ya, suatu ini ya, suatu gambar pokoknya. Ya, rename aja rumput ya. Nama filenya aja kok. Oke. Ya, kita run. Ya, ini hasilnya prediksinya forest ya, masih forest. Oke. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini contoh di image ya, dataset image. Oke. Saya ada satu contoh lagi sebenarnya. Kalau ini, tapi sambil Bapak Ibu kalau mau tanya silahkan aja. Ini contoh image ya. Jadi kita ekstraksi fitur dulu karena model-model yang ada di sini itu menggunakan data feature-nya itu satu dimensi. Ya, ini kan satu dimensi ya. Satu data punya feature satu baris terdiri dari sekian kolom. Gitu ya. Nah, ada di deep learning ya, di deep learning itu kalau deep learning itu kita bisa langsung masukkan untuk satu image ya, satu image, nggak perlu kita ekstraksi fitur, pokoknya ajar aja gitu ya. Ini contoh tadi ya yang saya run, ini menggunakan feed forward neural networks sederhana, kita tidak bikin arsitektur yang keren-keren, ya pokoknya bikin aja gitu ya. Nah, ini pertama kita ambil dataset namanya datasetnya Fashion MNIST dari Open Dataset ya. Oke. Ini algoritmanya pakai TensorFlow, deep learning sederhana pakai TensorFlow library-nya. Kemudian ini saya run di Google Colab. Kalau di laptop saya tadi ada beberapa versi yang nggak kompatibel, jadi saya running di Google Colab. Ini saya masih milih pakai TensorFlow yang satu ya, versi 1 titik sekian. Nah, ini ternyata kalau di run ya 1.5 kalau nggak salah ya. Oke. Ini adalah ngambil dataset, terus kita bikin eh, ini apa namanya train and validation label, test image, test label. Nah, pokoknya ini ngambil dataset. Ini ya validation image sama validation label. Oke. Kemudian ini juga tes, ini untuk tesnya. Ini validation, ini tes gitu ya. Kemudian sorry, ini validation, ini train ya. Kalau tesnya kan sudah ya, kalau tesnya kan sudah. Ya, tesnya kan sudah. Ini tesnya kan sudah ada dari sini, kita nggak perlu define lagi. Terus ini contoh view salah satu dataset ya. Oke, ini contoh salah satu dataset, kelasnya itu adalah kelas 2 atau pullover. Nah, oke, ini kalau kita view yang lain, ini yang lain apa namanya? Contoh-contoh dataset yang lain. Oke, ini datasetnya ini ya, apa namanya? Hitam putih ya. Oke, terus kita bikin batch size. Ini kalau kita di neural network dan deep learning biasanya pakai batch size. Jadi satu kali training berapa data langsung gitu ya. Nah, kalau di yang lain biasanya ada yang satu-satu. Kalau yang native satu-satu. Kalau yang algoritma seperti decision tree tadi ya semuanya langsung dipilih, ambil split ya. Nah, kalau ini dia main batch. Gitu. Oke, next kita bikin arsitektur sederhana ya. Arsitektur sederhana ini terdiri dari fully connected layer. Nah, fully connected layer itu gimana sih? Nah, Bapak Ibu bisa sedikit googling ya. Connected layer. Nah, itu gambarnya begini. Nah, ini fully connected layer. Jadi ada neuron, ada satu layer terdiri dari sekian neuron, satu layer terdiri dari sekian neuron, dan seterusnya. Oh ini ya, misalnya. Oke, ya. Nanti satu layer terserah mau diisi berapa neuron. Nah, kita terserah mau bikin layer berapa, gitu ya. Nah, sedikit berbeda dengan convolution. Kalau convolution, ya layernya bentuknya nggak begitu ya. Convolution neural network. Nah, oke, nah ini kalau convolution ya mungkin gambarnya yang ini ya. Ini konvolusi dari satu
layer ke layer yang lain. Nah, oke, yang jelas ini saya pakai yang ini dulu, yang fully connected atau dense. Istilahnya di sini pakai dense, yang ini ya. Oke, ada ini inputnya, input shape-nya, berarti inputnya image langsung, tidak diekstrak seperti tadi. Ukurannya di reshape jadi 28 kali 28, kemudian di flatten, dan berarti jadi satu satu ini ya, satu dimensi kalau di flatten itu. Oke, ya ini ya. Nah, 28 kalau kali 28 jadinya ini 784 ya. Jadi inputnya ada 784 data. Oke. Ya, yang hasil konversi tadi. Image 28 kali 28 ke sekian, ke satu dimensi. Terus kita pakai layer 256, satu layernya terdiri dari 256 neuron. Terus layer berikutnya terdiri dari 128 neuron, dense. Berikutnya 10. Nah, 10 ini untuk mewakili masing-masing kelas ya, karena ada 10 kelas gitu ya. Terus ini bikin optimizer untuk modelnya, untuk ngetrainnya. Lalu ini di sini saya train sebanyak epoch. Di sini num epochnya tadi saya sudah define di atas. Num epochnya adalah mana tadi? Oh, 50, sorry. Num epochnya 50. Di train sebanyak 50 epoch ya, 50 kali. Nah, di sini oke, ya ada akurasi ya, ada akurasi untuk oke. Setiap epochnya sudah di print akurasinya. Nah, ini. Oke. Oke. Nah, ini hasil trainingnya. Oke. Ini epoch versus akurasi. Sorry, ini loss versus akurasi. Ini epoch versus akurasi. Jadi makin lama epochnya makin lama epoch akurasinya makin naik gitu. Oke, ini contoh ya, contoh apa namanya? Contoh image classification menggunakan deep learning yang mana kita tidak perlu ekstraksi fitur, langsung aja dimasukkan ke modelnya gitu. Nah, kalau yang barusan tadi, yang trisin ini kita ekstraksi fitur dulu. Ya, terserah fiturnya mau apa, yang jelas jadi satu dimensi fiturnya. Di sini tadi saya pakai standar deviasi sama min max gitu, RGB. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan, tadi saya kayaknya ada tugas ya, tugas. Oke, ya, ini tugas ya, membangun model studi kasus gunakan dataset Iris. Oke, oke. Kemudian data latih 70-30 gunakan metode klasifikasi dengan parameter tuning. Nah, berarti parameternya diminta untuk diotak-atik gitu ya. Terapkan ADABUS algorithm dan lakukan analisa terhadap performa yang dihasilkan dari metode klasifikasi sebelumnya. Oke. Catatan pengumpulan dalam bentuk source code IPNB. Oke. Ya, itu untuk tugasnya Bapak Ibu. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan kah? Ini ada chat pengumuman. Ini saya juga ada contoh yang lain, tapi tadi belum sempat saya run di Jupyter. Jadi ya masih. Gimana disuruh buat apa paket data? Oke, ini convolution neural network ya, yang pakai konvolusi ada contohnya juga. Bisa Bapak Ibu run di Google Colab seperti saya tadi. Ini juga ada penjelasannya ya, ada teori-teorinya. Nah, kalau yang ini code-code-nya gitu. Nah, ini data pakai open challenge juga, namanya CIFAR. Ada 100 apa 1000 ya. CIFAR 10, 10 kelas. Ini yang pakai 10 kelas. Ada yang 100 soalnya ini, CIFAR 100. Oke, ini layernya ya tadi. Ini contoh lain ya. Ini pakai convolution. Jadi sebelum dense tadi ya, dense layer yang ini fully connected ya. Itu dia pakai convolution. Nah, di sini pakai convolution. Ada convolution 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada ukurannya 32 kali 32.
10 kali 10, 10 kali 10, 3 kali 3, 3 kali 3. Ini jumlah filternya. Jadi ada filter 3 kali 3 sebanyak 128. Ada filter 32 kali 32 sebanyak 48 dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sampai sini. Oke, mungkin ini bisa untuk belajar Bapak Ibu sekalian ya. Ini tadi ada 3 atau 4 ya, mungkin 4 ya. Ini yang ketiga recurrent, tapi ini untuk dataset yang mungkin time series atau mirip time series gitu ya. Oke, mungkin kalau dari saya cukup sekian dulu Bapak Ibu. Selamat mengerjakan tugasnya. Jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Anwar. Baik, sama-sama.